Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Nur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari bapak dosen saya, yaitu Bapak Ahmad Fauzi MPD, tentang materi PowerPoint, yaitu intinya saya akan mempresentasikan tentang materi yang saya buat dan juga bagaimana saya membuat sebuah PPT tersebut. Tentunya yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi dan yang tercinta teman-teman semua. Baik, langsung saja kita masuk ke materi ya. Di sini saya mengambil tema tentang website dengan judul yaitu Web Development Roadmaps. Jadi mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya website, dan teman-teman mungkin bisa membuat suatu website tersebut, atau saya mengambil tema ini agar kita bisa sama-sama tahu teknologi-teknologi yang dibutuhkan dalam membuat website yang interaktif, website yang terkini, dan website yang berjalan dengan baik di tahun 2020 ini. Mungkin untuk pembahasan saya mengambil 6 tema. Yang pertama yaitu pengertian website, cara kerja website, web developer, front end developer and roadmaps, back end developer and roadmaps, dan full stack developer. Untuk pembahasan yang pertama yaitu website. Apa itu website? Website adalah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat untuk bertujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan suatu browser. Mau teman-teman sudah cukup paham apa sih itu website itu? Seperti itulah pengertian dari website. Jadi untuk website itu diakses bisa secara luas dalam halaman depan di sebuah browser. Untuk browser sendiri ada sangat banyak sekali browser. Di antaranya Opera Mini mungkin yang buat di mobile, ada Google Chrome, ada Google, ada Mozilla Firefox, dan lain-lain. Bagaimana website bekerja? Dari gambar ini mungkin bisa teman-teman lihat bahwa ada klien. Dari klien request ke server dan server merespon ke klien. Itu cara kerja website, di mana klien di sini itu sebagai browser dan server itu sebagai pemproses. Ketika kita mengunjungi sebuah website, tentu kita membutuhkan suatu koneksi internet, karena website memerlukan sebuah web server hosting yang dapat diakses di mana saja. Ketika kita menuliskan alamat website dan menekan enter pada browser, hal yang pertama dilakukan browser adalah menghubungi DNS atau Domain Name System untuk mengarahkan ke alamat server.
Jadi tujuan dari DNS itu untuk mengarahkan ke alamat server. Kemudian browser mengirimkan suatu permintaan agar server mengirimkan salinan dari informasi yang nantinya ditampilkan pada klien browser. Jika request tersebut berhasil, maka server menanggapi atau merespon permintaan tersebut dan mulai mengirimkan salinan yang dibutuhkan secara berangsur. Browser menggabungkan bagian-bagian informasi yang diperoleh untuk kemudian tampil di jendela browser. Jadi secara simpelnya itu pada gambaran di sini kita tahu bahwa komponen website itu ada dua, yaitu dari sisi klien atau sisi browser dan ada sisi server. Jadi untuk sisi klien tersendiri itu sisi di mana website itu bisa dilihat oleh kita. Seperti tampilan website itu mungkin bisa login nanti kemana, dan itu seperti itu. Untuk server sendiri itu pemproses. Di bagian server itu ada yang namanya API. Untuk lebih jelasnya nanti kita jelaskan setelah ini, yaitu di roadmap-nya. Di bagian roadmap itu nanti teman-teman bisa tahu teknologi apa atau bagaimana sih seorang developer bisa membangun sebuah website itu. Nah, ini web developer. Untuk web developer sendiri itu seseorang yang membangun website. Itu untuk arti intinya itu seperti itu. Jadi seseorang yang membangun website, baik itu dari sisi server maupun sisi browser, itu dinamakan web developer. Jadi seorang web developer biasanya menciptakan aplikasi atau layanan web yang konsisten dan efisien. Untuk web developer sendiri mungkin teman-teman bisa tahu dari web developer itu sendiri. Next, pembagian web developer. Pada umumnya pekerjaan dan tugas web developer dibagi menjadi 3, yang masing-masing memiliki perbedaan di setiap tugasnya. Yang pertama yaitu front-end web developer, yang kedua back-end web developer, dan yang ketiga full stack developer. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu front-end developer. Apa sih itu front-end developer? Front-end developer adalah pengembang web yang bertugas mendesain dan membangun muka web. Front-end developer juga bertanggung jawab dalam membangun bagian interface dari sisi user atau browser. Jadi tugas utama dari front-end developer itu adalah membangun web dari sisi browser. Dalam artian sisi browser di sini adalah sisi yang bisa dilihat secara mata, dan itu bisa pengimplementasian dari UI atau sebuah user interface. Yang selanjutnya, apa saja sih yang dibutuhkan dalam developer membangun sebuah bagian user atau bagian browser, atau bagaimana caranya sebuah developer dan teknologinya yang dibutuhkan dalam seorang front-end developer. Seperti ini mungkin bisa teman-teman lihat. Ini saya ambil dari GitHub-nya Kubernetes MSC, di mana
dia menuliskan bagaimana sih seorang developer bekerja, bagaimana teknologi-teknologi yang dibutuhkan seorang developer, yaitu ada front-end web developer. Roadmap-nya yaitu di sini bisa teman-teman lihat, itu untuk basicnya sendiri teman-teman harus tahu yang namanya HTML, selanjutnya itu CSS dan JavaScript. Teman-teman harus belajar dari basicnya, itu harus megang basic itu karena itu dasar untuk teman-teman bisa menjadi front-end web developer. Kemudian teman-teman dari JavaScript itu sendiri teman-teman harus bisa mengatur query-nya, atau biasanya disebut jQuery. Setelah teman-teman menemukan basicnya, teman-teman harus getting deeper, yaitu teman-teman harus belajar dari CSS. Jadi pertama teman-teman harus belajar basicnya, seperti dalam CSS itu kode-kode CSS yang paling dasarnya, dan untuk JavaScript juga teman-teman harus bisa dasar-dasarnya seperti looping dan lain-lain. Jadi CSS sendiri teman-teman harus belajar membangun website yang responsif. Jadi website yang responsif itu website yang bisa digunakan di beberapa perangkat, seperti teman-teman membuka di laptop, membuka di HP, membuka di tablet. Jadi teman-teman bisa mengatur atau menyeting query-nya itu bagaimana sih tampilan website teman-teman itu pas dibuka di HP itu gambarnya tetap utuh atau tidak berantakan. Itu yang namanya web yang responsif. Terus untuk preprosesornya saya sarankan itu bisa menggunakan SAS, dan teman-teman juga bisa menggunakan frameworknya dari CSS itu sendiri. Teman-teman harus bisa minimal satu dari banyak framework yang sekarang ada pada CSS. Teman-teman harus bisa belajar Bootstrap, atau teman-teman bisa menggunakan Semantic UI Foundation dan Materialist. Kemudian lari ke JavaScript, teman-teman harus belajar ECMAScript atau EASIC. Untuk teman-teman juga bisa tugas runnernya atau task runnernya bisa menggunakan npm script atau Node Packet Manager atau Gulp atau Grunt. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan paket manajernya, yaitu npm atau yard. Untuk testingnya sendiri teman-teman bisa menggunakan Jest atau Masa ataupun Jasmine. Kemudian teman-teman bisa belajar yang namanya TypeScript dan memilih framework untuk front end pada JavaScript, yaitu bisa teman-teman milih salah satu saja. Teman-teman harus bisa, teman-teman bisa memilih Angular, React, Vue, Ember.js, Preak, Inferno. Teman-teman itu minimal satu, dan saran saya teman-teman belajar React karena React sangat umum dan mungkin lebih gampang dari Angular atau Vue.js. Karena dari React sendiri itu bisa digunakan di mobile, dan ada React.js dan React Native. Jadi untuk React.js sendiri nantinya itu bisa teman-teman gunakan untuk mempermudah teman-teman dalam membangun sebuah website. Atau dalam React sendiri itu bisa nanti yang ada namanya
metode render, di mana metode ini bisa digunakan untuk mempercepat, seperti pada websitenya biasa di marketplace itu ada kotak-kotak yang menu-menu dari produknya. Jadi teman-teman nggak perlu ngoding satu-satu, jadi teman-teman hanya menggunakan satu kemudian di render. Itu yang saya tahu dari React, mungkin seperti itu. Atau teman-teman bisa menggunakan Angular, sama Angular juga seperti itu. Dan teman-teman bisa menggunakan Vue.js juga bisa. Ya, teman-teman harus bisa memilih satu lah minimal. Untuk Modular dan pembangunan websitenya itu bisa menggunakan Webpack. Seperti itu, mungkin teman-teman bisa lihat untuk roadmapnya seorang front-end developer. Teman-teman untuk CSS teman-teman bisa belajar Flexbox, Router, Scale, Readme, Grid, Skew, dan lain-lain. Dan untuk JavaScript teman-teman juga bisa mengelola dalam website itu, dalam artian membangun. Baik, yang selanjutnya yaitu ada backend developer. Apa sih backend developer? Backend developer adalah seorang yang bertugas mengelola bagian sisi dalam website seperti server, aplikasi, dan database. Seorang backend developer bertugas melakukan perhitungan, menyimpan data pengguna, memproses form pendaftaran, dan lain sebagainya. Jadi untuk backend developer itu berfokus pada sisi server, di mana sisi server tersebut itu ada yang namanya database, ada yang namanya API, dan lain sebagainya. Untuk roadmapnya bisa teman-teman lihat untuk backend, yaitu cukup banyak ya, tapi kita bisa mengambil ide-idenya saja. Untuk seorang backend developer, saya sarankan bisa menggunakan satu bahasa pemrograman saja, atau teman-teman bisa pilih salah satu bahasa pemrograman dari yang tersedia, yaitu ada Python. Jadi untuk Python sendiri itu bisa digunakan untuk membangun website, khususnya mengelola dari bagian server atau backend. Untuk Python sendiri itu ada paket manajernya, itu ada PyP, testingnya ada PyUnit, frameworknya bisa teman-teman pilih ya. Untuk Python sendiri itu ada Django, Flash, dan Pyramid. Saya sarankan itu teman-teman untuk pemula biasanya menggunakan Flash, dan untuk framework umum dari Python itu teman-teman bisa menggunakan Django. Untuk async-nya teman-teman bisa menggunakan Asterisk. Selanjutnya itu bahasa pemrograman yang bisa digunakan pada backend, website backend itu ada yang namanya bahasa pemrograman Ruby. Untuk menggunakan Ruby, teman-teman harus menginstal, yaitu ada paket manajernya, yaitu Ruby Gem. Untuk testingnya itu untuk RSpec. Dan untuk framework Ruby yang digunakan untuk backend developer itu ada Ruby on Rails, ada Sinatra. Jadi teman-teman bisa belajar Ruby, juga bisa belajar frameworknya, yaitu pilih salah satu aja, bisa teman-teman gunakan itu Ruby on Rails. Selanjutnya ada juga yang namanya PHP. Itu bahasa yang sangat umum digunakan pada website. Selanjutnya itu PHP, sangat populer untuk saat ini. Untuk PHP sendiri itu paket manajer ada Composer,
ada debugger profiler, dan untuk frameworknya dari PHP sendiri itu ada yang namanya Laravel, Symfony, CI atau CodeIgniter. Teman-teman bisa belajar salah satu aja, atau mungkin untuk PHP sendiri itu di dalam dunia kerja yang umum ada dua, yaitu Laravel dan CI. Itu yang sangat tenar untuk saya sekarang. Lanjut untuk testingnya itu teman-teman bisa menggunakan PHP Unit. Bahasa pemrograman selanjutnya yang digunakan untuk backend yaitu Node.js. Node.js itu bahasa pemrograman atau pemekaran dari JavaScript yang digunakan untuk membangun website pada bagian server. Jadi untuk lebih simpelnya itu untuk bagian front end-nya dari JavaScript ada yang namanya React. Teman-teman bisa menggunakan React atau Angular atau Vue lah untuk membangun sebuah front end, dan untuk back end-nya teman-teman bisa menggunakan Node.js. Untuk frameworknya Node.js sendiri itu ada Express, Sofa.js, Cow, dan Hoppy. Dan saran saya itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya Express. Untuk paket manajernya ada npm, terus yarn. Dengan npm sendiri itu ada Node Packet Manager. Jadi untuk bisa menggunakan Node.js, teman-teman harus menginstal npm atau tidak harus menggunakan npm, tetapi jika teman-teman menginstal yang namanya npm, teman-teman bisa menggunakan Node.js dan lain-lainnya atau komponen-komponen yang ada di dalamnya, karena itu paket. Untuk testingnya dari Node.js ini ada yang namanya Jest, Mocha, Jasmine, Chai, Sol.js. Teman-teman bisa belajar Mocha. Untuk bahasa pemrograman selanjutnya yaitu C#. Untuk C# sendiri itu sekarang jarang digunakan, tapi sempat tenar untuk C# sendiri atau bahasa pemrograman yang lain juga. Teman-teman bisa menggunakan Java untuk backend developer. Teman-teman bisa menggunakan Golang atau Golanguage atau biasa disebut Go, bahasa Go. Itu seperti aplikasi Gojek sendiri itu untuk backend developernya, backendnya itu menggunakan bahasa Go. Teman-teman saya sarankan untuk memilih satu bahasa pemrograman saja agar teman-teman itu tidak keberatan dan tidak merasa terbebani dalam mempelajari dunia backend. Jadi untuk backend sendiri teman-teman harus tahu yang namanya web server. Web servernya itu bisa teman-teman gunakan itu Nginx, Apache, KDE. Teman-teman juga harus bisa membangun sebuah API atau RESTful API dan teman-teman harus bisa menggunakan database-nya, dan teman-teman harus bisa menggunakan deploy atau DevOps. Dari DevOps sendiri itu ada teman-teman itu yang paling penting itu harus belajar Docker. Untuk database-nya itu ada dua ya untuk penyimpanannya. Jadi database itu untuk penyimpanannya itu ada dua, ada SQL dan NoSQL. Untuk SQL sendiri saya sarankan itu MySQL,
Oracle atau MS SQL, teman-teman bisa memilih salah satu saja. Dan untuk NoSQL, teman-teman bisa menggunakan Mongo atau MongoDB. Mungkin bisa teman-teman pelajari sendiri bagaimana sih seorang developer itu membangun sebuah websitenya itu. Baik, yang selanjutnya ada full stack developer. Apa sih dia full stack developer? Jadi full stack developer itu seseorang yang membangun website dari sisi browser dan sisi server. Jadi untuk full stack developer, teman-teman harus bisa front end developer, back end developer, DevOps, membangun API, database, dan lain-lain sebagainya. Dan saya sarankan jika teman-teman berminat menjadi full stack developer, itu teman-teman harus belajar JavaScript, karena dari JavaScript itu sendiri itu sangat kompleks. Jadi ada yang digunakan untuk front end, ada yang digunakan untuk back end, karena dasarnya itu hampir sama. Atau untuk basicnya itu teman-teman harus bisa, yang pertama wajib itu bisa HTML, bisa CSS, JavaScript, tambahannya itu PHP atau bahasa pemrograman lainnya satu aja, itu teman-teman bisa untuk menjadi full stack developer. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari materi saya, mungkin cukup itu. Dan untuk teman-teman yang belum paham atau ingin bertanya-tanya bagaimana sih menjadi developer, bagaimana sih menjadi front end, menjadi back end, dan teknologi apa-apa saja, teman-teman bisa tanyain atau kita sharing lah, sama-sama sharing, karena saya juga masih sama-sama belajar. Atau untuk teman-teman saya sarankan itu untuk bergabung pada komunitas-komunitas di luar, agar teman-teman itu bisa update dan bisa tahu untuk roadmap-nya, karena dalam dunia programming itu sangat luas, atau dalam dunia IT itu sangat luas menurut saya. Teman-teman itu bisa difokuskan, misal teman-teman ingin menjadi programmer, bisa menjadi ahli database atau database administrator. Teman-teman juga ingin bisa membangun atau membuat machine learning, atau data science dan lain sebagainya, karena IT itu luas. Dan untuk presentasi saya dalam membuat PPT itu, kita masuk ke yang pertama itu dari pembahasan. Nah, di sini itu ada gambar seperti ini, itu saya membuatnya itu menggunakan draw, atau saya contohkan untuk membuat tampilannya atau transisinya. Untuk yang pertama saya menggunakan wipe, ini juga menggunakan split. Untuk pertama tag keluar, untuk yang kedua bisa menggunakan cube,
di galeri. Dan untuk ini saja mungkin ya, saya coba atau saya praktekkan cara membuatnya bagaimana sih. Itu gambarnya bisa bulat gitu, kita masuk ke insert, siapa. Nah ini bisa pakai ini ya, ini tekan Ctrl atau Ctrl biar teman-teman mengaturnya lebih mudah. Kemudian teman-teman bisa fill, itu bisa diganti dengan picture. Nah misal ini ya, simbol Python. Nah seperti ini, keren kan? Mungkin seperti ini. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.